Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Kreativitas Guru dalam Mengelola Pembelajaran Ekonomi terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas 11 IPS 3 SMA Negeri 1 Bangkinang Kota. Kajian teoritis ini terbagi beberapa pembahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kreativitas. Kreativitas adalah kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri, mewujudkan potensi, dorongan untuk berkembang dan menjadi matang. Kecenderungan untuk mengekspresikan dan mengaktifkan semua kemampuan organisme. Menurut Clark Moustakis berpendapat, kreativitas adalah pengalaman mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu dalam hubungan dengan diri sendiri, dengan alam, dan dengan orang lain. Berdasarkan pengertian, dapat disimpulkan bahwa kreativitas merupakan kecenderungan untuk dapat mengaktualisasikan diri, mewujudkan potensi, dorongan untuk berkembang dalam rangka mencetuskan dan menggunakan ide-ide baru dalam hubungan dengan diri sendiri, dengan alam, dan dengan orang lain. Sedangkan pengertian kreativitas guru merupakan kemampuan guru atau pendidik untuk mengekspresikan dan mewujudkan potensi daya pikir untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan unik atau kemampuan untuk mengkombinasikan sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lain agar lebih menarik. Kreativitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan suatu pihak baru atau kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan menerapkan dalam pemecahan masalah. Ciri-ciri guru kreatif. Rona Binham dalam Erwin Widyaswara menyebutkan ciri-ciri guru kreatif adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mampu menciptakan ide baru. Yang kedua, menyenangkan. Yang ketiga, tampil beda. Yang keempat adalah fleksibel. Yang kelima adalah mudah bergaul. Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas guru. Menurut Munandar, perkembangan kreativitas dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari atau terdapat pada diri individu yang bersangkutan. Faktor ini meliputi keterbukaan locus of control yang internal, kemampuan untuk bermain atau bereksplorasi dengan unsur-unsur, bentuk-bentuk, konsep-konsep, serta membentuk kombinasi-kombinasi baru berdasarkan hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu. Faktor-faktor ini antara lain meliputi keamanan, kebebasan, psikologis, sarana atau fasilitas terhadap pandangan dan minat yang berbeda. Yang kedua adalah motivasi belajar. Pengertian motivasi belajar menurut Omar Hamalik menyebutkan bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Mugiono menyebutkan motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Prinsip-prinsip motivasi belajar. De Jambrah menyebutkan ada beberapa prinsip motivasi dalam belajar. Yang pertama adalah motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Yang kedua adalah merupakan pujian lebih baik daripada hukuman. Sedangkan yang ketiga, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan belajar. Dan yang terakhir, motivasi dapat menumpuk optimisme dalam belajar. Jenis-jenis motivasi belajar. Yang pertama adalah motivasi intrinsik. Adalah motivasi yang timbul karena dalam diri siswa dan berguna dalam situasi belajar yang fungsional. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar, seperti angka kredit, ijazah, tingkatan hadiah, dan hukuman. Motivasi ini tetap diperlukan di sekolah sebab pengajaran di sekolah tidak semuanya menarik minat siswa atau sesuai dengan kebutuhan siswa. Fungsi-fungsi motivasi belajar. Yang pertama adalah motivasi sebagai pendorong kegiatan. Yang kedua, motivasi sebagai penggerak perbuatan. Dan yang terakhir adalah motivasi sebagai pengarah perbuatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama adalah sikap, kebutuhan, dan rangsangan.
Selanjutnya, pembelajaran ekonomi kelas 11 pendidikan ekonomi. Ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengertian tentang gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran. Pembelajaran ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Ruang lingkup pembelajaran ekonomi. Yang pertama, ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian kecil dari seluruh kegiatan ekonomi. Tujuan dan sasaran analisis ekonomi mikro lebih dititik beratkan kepada yang pertama, mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber. Yang kedua adalah mencapai kepuasan. Selanjutnya, ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan berkaitan dengan penggunaan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Tujuan dan sasaran ekonomi makro. Yang pertama adalah sisi permintaan agregat dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Yang kedua, penting kebijakan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan prestasi kegiatan ekonomi yang diinginkan. Tujuan pembelajaran ekonomi. Yang pertama adalah mengenal kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, mempelajari cara pemenuhan kebutuhan. Yang ketiga, memahami hubungan peristiwa ekonomi. Dan yang terakhir, membantu pengambilan keputusan. Selanjutnya, pembahasan tentang metodologi penelitian. Yang pertama adalah desain penelitian, menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk angka, meskipun juga berupa data kualitatif sebagai pendukungnya seperti kata-kata atau kalimat. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota yang berlokasi di Jalan Sudirman, Lenggini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau. Pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada waktu yang akan datang. Yang ketiga adalah variabel penelitian. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian adalah kreativitas guru ditandai dengan X1 dan motivasi siswa adalah X2. Yang kedua adalah variabel terikat, merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat perubahan karena adanya variabel bebas. Variabel dalam penelitian ini sama dengan hasil belajar sama dengan Y. Yang keempat adalah definisi operasional. Yang pertama adalah kreativitas guru adalah kemampuan seorang guru atau pendidik yang ditandai dengan adanya kecenderungan untuk mengembangkan ide-ide baru maupun mengembangkan hal yang sudah ada dalam konsep metode belajar yang mana untuk memberikan rangsangan kepada peserta didik agar termotivasi sehingga dalam proses pembelajaran akan mempengaruhi prestasi belajar. Yang kedua, motivasi belajar adalah daya penggerak dalam diri individu untuk melakukan kegiatan belajar untuk menambahkan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman. Sedangkan yang kelima adalah subjek penelitian. Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh siswa kelas 11 IPS 3 SMA Negeri 1 Bangkinang Kota. Yang keenam adalah sumber data. Yang pertama adalah data primer. Dalam penelitian ini, data primer adalah kreativitas guru dan motivasi belajar siswa kelas 11 IPS 3 SMA Negeri 1 Bangkinang Kota yang diperoleh menggunakan angket. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari nilai lapor yang bersumber dari wali kelas IPS 3 SMA Negeri 1 Bangkinang Kota. Dan yang terakhir adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah metode angket, yang kedua adalah dokumentasi. Sekian dari penjelasan saya. Jika terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.